Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kembali bersama Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, GKI Klasis Bojonegoro. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 7, ayat ke-22 hingga ayat ke-23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jemaat yang terkasih, ayat ini mau menegaskan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita semua dipanggil menjadi hambanya. Maka kalau kita bicara tentang panggilan Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai pekerja Kristus, maka kita harus memulainya dengan pemikiran bahwa ketika Allah mau bekerja melalui kita, maka Allah harus bekerja dulu di dalam kita. Ini sangat penting menjadi dasar. Kalau kita mau menyatakan kabar baik, maka kabar baik itu harus dulu hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengasihi orang lain, maka kasih itu harus ada dulu di dalam diri kita. Kalau kita masih ada dendam sama orang lain, masih berbuat dosa, bagaimana Allah mau bekerja melalui kita? Sama kayak orang bohong, orang yang suka bohong, mau meyakinkan orang lain kan sulit sekali. Jadi ketika kita menjawab panggilan Tuhan, ya Tuhan pakailah aku. Tuhan bekerjalah melalui aku. Tapi jangan lupa, sebelum Tuhan bekerja melalui kita, maka Tuhan ingin bekerja dulu di dalam kita. Sebagian orang Kristen hanya berkata, Tuhan pakailah aku. Tuhan bekerjalah melalui aku tanpa bekerja di dalam diriku terlebih dahulu. Maka kalau begitu pelayanan itu akan menjadi keakuan bagi kita. Hanya akan menjadi pencitraan bagi kita. Karena kita hanya mau dipakai melalui kita tapi belum mengalami Tuhan bekerja di dalam kita. Banyak pelayan gereja seperti ini. Hanya mau dipakai untuk melayani. Sampai-sampai kalau lupa di jadwal pelayanan menjadi mutung. Mau dipakai melayani tetapi ketika ada kritikan datang langsung marah. Apalagi di masa pandemi. Banyak yang rindu untuk tampil di gereja sampai uring-uringan di rumah karena begitu bosannya. Berarti belum mengalami Tuhan bekerja di dalam dirinya. Jadi harusnya Tuhan bekerjalah di dalam aku dan bekerjalah melalui aku. Keduanya harus seimbang. Tuhan bentuklah diri aku dulu, proseslah seturut kehendak-Mu, beri kekuatan untuk menjalani tempaan Tuhan. Setiap problem masalah di dalam hidupku itu dulu. Setelah itu barulah Tuhan pakailah aku. Ingat, sebelum kita minta Tuhan bekerja melalui kita, bilanglah dulu sama Tuhan bahwa Tuhan bekerjalah di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita dalam menjawab panggilan sebagai hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Kami telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Untuk itu ya Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi hamba-hamba pekerja Kristus. Maka kami akan memulai dengan mengatakan bahwa Tuhan bekerjalah di dalam diriku. Sehingga kami juga boleh menyatakan, Tuhan bekerjalah melalui aku. Sehingga kasih yang kami pakai untuk melayani orang lain adalah semua berasal daripada-Mu saja. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika
Allah mau bekerja melalui kita, maka Allah harus bekerja dulu di dalam diri kita. Tuhan memberkati.